Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan bisa dijawab. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wa qala hadisul ukhra, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safihan li ashabi. Baik teman-teman semua, pertama saya ucapkan terima kasih yang sudah bergabung peserta seminar online GPB Al-Quran, Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan sekalipun kita secara virtual, tapi tidak mengurangi keberkahan kita pada malam hari ini. Saya teringat akan hadis Nabi SAW, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yadrasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa khasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah." Kata Rasulullah, tidaklah suatu kaum, suatu kelompok, suatu komunitas berkumpul kemudian dibacakan ayat Al-Quran dan saling mengajarkan, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun kepadanya ketenangan. Kemudian akan turun rahmatnya Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah, dan akan dinaungi oleh para malaikat, wa dzakarallahu fi man indah, dan akan disebut-sebut oleh Allah di hadapan para makhluknya. Siapa yang tidak senang ketika Allah menyebutkan nama kita di hadapan para makhluknya, ada malaikat, ada dan sebagainya. Baik, alhamdulillah, mungkin tanpa berlama-lama, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas seminar tentang tema yang sangat menarik, tema yang sangat unik ya, insya Allah. Jadi tentang nikmatnya memiliki hafalan Al-Quran. Mungkin di antara teman-teman ada yang ingin mulai menghafal Al-Quran atau sudah mulai menghafal Al-Quran tapi masih kebingungan nih, apa ya, manfaat apa atau apa yang akan saya rasakan ketika saya menghafal Al-Quran, ketika saya mulai fokus untuk mempelajari Al-Quran lebih dalam lagi. Nah, makanya ini semua akan dibahas tuntas oleh pemateri yang luar biasa pada malam hari ini. Yakni beliau adalah Ustadz Muhammad Rifat Albana Sagi Al-Hafiz. Mungkin saya akan kenalkan gambaran umum tentang beliau, di mana beliau ini merupakan salah satu pengurus Pondok Pesantren Ulumul Quran Al-Mustafa. Di situ ada pesantren tahfiz dan sebagainya, dan beliau juga aktif di berbagai organisasi, aktif di unit pengembangan tilawah Quran UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yang mana beliau juga salah satu lulusan berprestasi di Universitas Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Beliau dapat hadiah full beasiswa dari Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, kalau dalam hal prestasi ya, mungkin teman-teman sudah lihat di pamflet, banyak sekali perlombaan-perlombaan yang beliau ikuti. Di antaranya baik itu tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Jadi tingkat internasional beliau itu pernah menjadi salah satu juara MHQ bidang 10 juz ya, cabang 10 juz se-Asia Pasifik. Dan juga setelah itu dapat undangan dari Kerajaan Arab Saudi, Masya Allah ya. Langsung diundang khusus dari Raja Salman. Mungkin tidak perlu berlama-lama ya, mungkin teman-teman juga penasaran sama narasumber kita pada malam hari ini. Baik, kita langsung saja kita undang pemateri pada malam hari ini. Ya, kita tunggu. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz Rifat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Saya panggilnya Ustadz, Kiai, Akang, atau apa? Akang aja boleh, gak apa-apa, Akang. Masih muda. Biasanya saya itu manggil beliau Ji ya. Jadi ya, Haji Rifat, Masya Allah. Mungkin gimana ya, nanti apa-apa mungkin ya, Ustadz. Jangan terlalu banyak aja manggil Ji-nya, nanti jadi Jiji nanti. Enggak, insya Allah. Jadi teman-teman, alhamdulillah pemateri kita, narasumber kita yang luar biasa sudah hadir di hadapan kita semua ya.
Mungkin nanti kalau misalkan teman-teman pengen mengenal lebih jauh, bisa dilihat di banyaklah, beliau udah populer ya di kalangan remaja-remaja milenial, insya Allah. Bisa dilihat Instagramnya dan sebagainya. Tapi sebelum kita masuk ke acara, mungkin di sini saya akan menyampaikan beberapa, bukan peraturan, beberapa rangkaian acara pada malam hari ini. Yang pertama, seminar online ini berjalan atau berlangsung selama 1 jam, di mana dalam 1 jam ini dibagi menjadi dua sesi. Jadi sesi pertama adalah sesi penyampaian dari narasumber kita, nanti kurang lebih 20 menit ya untuk pemaparan tentang tema. Nah, kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab langsung dengan peserta. Jadi teman-teman bisa langsung bertanya di kolom komentar ataupun bisa melalui, mungkin yang sudah gabung di grup, melalui nomor WhatsApp saya ya. Bisa langsung dikirim ke sini. Nanti saya akan membacakan langsung ke pertanyaannya ke narasumber. Baik, tanpa membuang-buang waktu, karena waktu kita terbatas, kita langsung saja saya persilahkan kepada Ustadz Rifat waktu dan kesempatannya. Falitafadhal maskuran. Tafadhal mangga Ustadz Rifat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan kasih sayangnya kita dapat berjumpa secara virtual di dalam seminar Al-Quran online ini dengan tema nikmatnya memiliki hafalan Al-Quran yang diadakan oleh Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran. Juga kita sama-sama doakan agar bangsa kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera dicabut dari wabah COVID-19 ini. Salawat serta salam marilah kita sama-sama haturkan kepada sang revolusioner sejati Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya haturkan banyak terima kasih kepada panitia Gerakan Peduli Bahasa Al-Quran yang sudah mempersiapkan acara seminar ini, mengundang saya Al-Fakir agar senantiasa bisa sharing. Kita ngobrol santai, kita ngopi, ngobrol perkara ilmu, pengalaman-pengalaman saya yang sedikit ini, agar kawan-kawan semua bisa mengambil ibrohnya untuk bisa kawan-kawan semua termotivasi, semakin semangat dan semakin yakin bahwa kawan-kawan semua yang memiliki hafalan Al-Quran adalah orang-orang yang terpilih, insya Allah. Baik kawan-kawan semua, juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah memfollow Instagram. Itu subhanallah, kawan-kawan semua, saya doakan semoga dengan wasilah kita bermuajahah di gerakan di seminar online ini, kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan manfaat di setiap umur kita insyaallah. Baik kawan-kawan semua, sebelumnya kalian sudah kenal saya kan? Nama saya Muhammad Rifat Al-Banna, boleh dipanggil Rifat, boleh dipanggil Albi, terserah itu ya. Kalau teman-teman ada yang manggil Ji seperti tadi kata Ustaz Irfan, nah itu. Saya
Mulai menghafal itu pas SMP kelas 3. Saya mulai menghafal SMP kelas 3, 2 bulan sebelum ujian nasional saya menghafal Al-Quran. Itu pun kisahnya kawan-kawan semua. Saya punya teman namanya Alfian Nazir. Itu ngajak saya, bukan ngajak, menantang. Challenge, bahasa Inggrisnya itu. Challenge hafal Quran. Pokoknya setiap hari harus menghafalkan minimal 1 halaman dari juz 1. Surah Al-Baqarah juz 1. Siapa yang ketika malam harinya itu dia tidak bisa menyelesaikan 1 halaman, dia suruh raktir bakso. Dari mulai halaman kedua, halaman ketiga sampai halaman ke 11, pokoknya sampai halaman Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan, itu saya kalah terus. Gak selesai 1 halaman. Ternyata sulit sekali waktu itu. Sulit sekali. Nah, usut punya usut. Ketika di halaman selanjutnya saya, ayo teruskan menghafal Al-Quran. Rame kok kata saya menghafal Quran ini. Kata dia, udahlah stop aja. Soalnya hafalan saya cuma mentok, bawaan dari rumah cuma sampai halaman itu aja. Ternyata selama itu dia itu sudah mendustai saya. Dia ngomongnya gak bawa hafalan Al-Quran. Dia berani ngajak challenge saya setiap malamnya supaya dapat bakso dari saya itu. Tekor itu uang jajan saya itu. Buat traktir dia doang. Nah, habis itu saya kok merasa nyaman dengan menghafal Al-Quran, itu merasa nyaman sehingga melanjutkan ke Pondok Pesantren Madrasatul Quran di Tebu Ireng, Jombang. Itu saya mulai melanjutkan hafalan di situ. Kurang lebih selama 10 bulan. 10 bulan saya menghatamkan Al-Quran. Saya mulai ngafal 2011, bulan Oktober 2012 hafalan saya sudah selesai. Nah, setelah itu saya ikut wisuda hafidh 30 juz di Madrasatul Quran. Nah, sebelum saya melanjutkan hafalan saya di Madrasatul Quran, saya diingatkan oleh Pak Kiai kenapa harus menghafal Al-Quran. Kata Pak Kiai, coba bacakan surah Fatir ayat 72. Saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Di dalam ayat tersebut ada lafaz istofaina. Ada lafaz istofaina. Kita mungkin sering mendengar lafaz al-Mustafa. Kebetulan nama ayah saya juga al-Mustafa. Lebih lengkapnya nama ayah saya Haji Asep Mustafa Kamal. Al-Mustafa yang dimaksud di dalam ayat tersebut istofaina, yang artinya itu terpilih. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, belum jadi hafidh Quran 30 juz, yang menghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang istofaina oleh Allah.
orang-orang yang terpilih di antara manusia yang lain. Kita sering menginginkan sekali agar diri kita itu terpilih. Contoh, dalam makna terpilih yang ada di keseharian kita. Pedagang, mereka berdagang di pasar, menjualkan barang jualannya, tujuannya hanya satu, ingin dipilih oleh pembeli. Dipilih. Presiden kita, Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi, bersaing dengan Pak Prabowo Subianto untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia, itu hanya tujuannya satu, meminta rakyat Indonesia untuk memilih dia, untuk istofa dia, untuk menjadikan Pak Jokowi itu Al-Mustafa. Kita kenal di dalam dunia YouTube, ada Raja YouTube Asia, Atta Halilintar. Pasti kawan-kawan tahu semua ini. Atta Halilintar. Subscribernya hampir 20, kurang lebih yang saya tahu 20 juta, karena saya gak pernah nonton ya, cuma dengar-dengar aja. Tujuan dia juga membuat video dengan sebanyak itu, tujuannya hanya apa? Ingin dipilih. Makanya ada istilah subscribe saya dong, ya. Jangan lupa like and share, subscribe. Subscribe itu kan maknanya memilih, dipilih. Nah, ada juga orang yang dimana ketika masa pandemi ini orang lain sulit, dia malah semakin untung besar-besaran. Dia adalah sang pemilik toko online terbesar kalau nggak salah, yang dinamakan Amazon. Bosnya itu adalah orang terkaya di dunia. Ketika sebelum masa pandemi, kekayaan dia kurang lebih 1.600 triliun. Di masa pandemi, kekayaannya meningkat sampai 2.600 triliun. Dia adalah Jeff Bezos. Dia adalah orang terkaya di dunia, terpilih menjadi orang terkaya versi Forbes, versi manusia mungkin. Semua itu hanya menginginkan dia terpilih. Dalam Al-Quran surah Fatir ayat 72, terpilih itu sudah terwakili dalam lafaz istofaina. Tsumma awrathnal kitaba. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba yang kami pilih. Siapa saja hamba yang dipilih oleh Allah itu? Yang pertama, faminhum zalimul linafsih. Dari hamba-hamba yang dipilih itu untuk menjaga Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran, untuk bersama Al-Quran, mereka ada yang zalimul linafsih. Makna umumnya zalimul linafsih di sini itu bisa jadi dia tahu ada Al-Quran, ya di rumahnya dipajang aja, disimpan aja dah di lemari. Saya lagi fokus kerja kok. Saya fokus kuliah kok. Kamu punya Quran? Iya punya. Tapi cuma disimpan di lemari. Kalau misalkan Al-Quran itu bisa ngomong, itu pasti demo itu Qurannya. Pasti manggil itu Qurannya itu. Bro, baca aku dong bro. Pasti gitu. Bro, main HP mulu, saya kapan dibacanya nih? Pasti gitu Qurannya itu. Bro, main ML mulu, bro nge-YouTube mulu. Baca Qurannya kapan bro? Itu kalau Quran bisa ngomong, kayak manusia, kayak gitu ngomongnya itu. Faminhum zalimul linafsi. Ada juga yang kedua, waminhum muqtasid, tengah-tengah. Ya, syukur itu pun dibacanya seminggu sekali Yasin, ya kan? Ada dibacanya Kulhu, ya kan?
Ada dibacanya tabarok seminggu sekali, syukur itu masih dibaca. Makanya masuknya ke pertengahan. Faminhum muqtasid. Dan yang ketiga, ini yang luar biasa. Maka dari istofaina yang makna terpilih ini adalah orang-orang yang ketiga di mana mereka bisa merasakan nikmatnya memiliki Al-Qur'an. Belum memiliki hafalan Al-Qur'an, memiliki Al-Qur'an. Mereka adalah sabiqum bil khairati biiznillah. Di dalam ayat tersebut tidak setelah zalimul nafsi, yang kedua muqtasid, yang ketiga tidak yatluna ayatillah, kelasnya bukan kayak gitu lagi, tapi sabiqum bil khairat biiznillah. Mereka dengan adanya Al-Qur'an itu, mereka bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Mereka bisa mengimplementasikan Al-Quran yang ada di dalam dadanya, Al-Quran yang telah dia hafal, Al-Quran yang telah dia baca, diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Dari Al-Quran yang dia punya, dia bisa bertutur kata dengan baik. Dari Al-Quran yang dia punya, dia bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Dari Al-Quran yang dia punya, dia bisa menahan dari segala macam maksiat. Sabiqum bil khairati biiznillah. Kalau orang sudah menjadi orang yang terpilih, yang kelasnya yang kelas pertama tadi, sabiqum bil khairati biiznillah, sudah berlomba-lomba dalam kebaikan, Al-Quran yang mereka miliki, mereka implementasikan, maka dia akan merasakan nikmatnya memiliki Al-Quran. Itu belum masuk ke dia menghafal. Dia baru-baru setiap hari merasakan bahwa Al-Quran itu sudah menyejukkan saya. Al-Quran itu sudah membantu saya. Itu sudah luar biasa. Apalagi kalau misalkan dia menghafalkan Al-Quran. Bukti kalau dia itu sudah ada simbiosis mutualisme bahasanya mungkin ya. Sudah ada saling menguntungkan dengan Al-Quran, dia pasti menghafal. Bukti dia merasakan kenikmatan Al-Quran, dia pasti menghafal. Walaupun baru surat-surat pendek misalnya. Kalau orang-orang kiai-kiai kampung, kiai-kiai desa, mereka ditanya, kenapa Pak nikmat sekali membaca ayat-ayat surat-surat pendek gitu. Lowong saya jadi imam masjid kok. Saya harus baca surat-surat ini, bacaan saya dinilai oleh jamaah. Ya kan? Kenapa Bapak hafal surah Tabarok? Wong saya mimpin kajian Tabarok. Oh Bapak hafal surat Yasin? Wong saya mimpin Yasinan terus kok setiap minggu. Bukti kalau dia itu nikmat. Bukti dengan dia merasakan nikmatnya Al-Quran, dia menghafal. Walaupun menghafalnya itu kadang nggak sengaja. Ya hafal cangkem gitu ya. Kalau orang-orang pasti ngerti hafal cangkem. Nggak pernah menghafal, tapi dia hafal dengan sendiri karena sering mendengar. Kawan-kawan semua yang saya hormati, hafalan Al-Quran yang ada di dalam diri kita semua harus senantiasa dijaga sampai kapanpun. Walaupun hafalan Al-Qurannya baru setengah juz, baru dari surah At-Takatsur sampai An-Nas, baru hafal Yasin, baru surah Al-Mulk aja, harus senantiasa dijaga hafalannya. Bagaimana kita menjaga hafalannya? Syarat yang pertama, ingat-ingat bahwa kamu itu sudah dibantu oleh Al-Quran. Kamu itu sudah dinikmati oleh Al-Quran. Al-Quran itu sudah mau ada dalam diri kamu itu. Sekarang yang menjadi problemnya, kamu mau nggak gandengan terus sama Al-Quran? Kamu mau nggak gandengan terus, hubungan terus sama Al-Quran, nggak putus-putus? Soalnya, Iqra'ul Quran fa innahu yaumal
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Satu-satunya hubungan yang erat, yang gak akan putus-putus itu dengan Quran. Mau dengan apa lagi? Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adun. Hubungan dengan hubungan suami istri, hubungan keluarga, hubungan kerabat, semua terhenti. Tapi Al-Quran ketika kita masuk ke dalam kubur, masuk ke yaumil mizan, dia selalu menemani kita. Artinya sebelum kita bahasanya mungkin ijab kabul sama Quran, Quran udah pasti nerima kok. Quran sudah dia menikmati kita. Senang banget Quran sama kita itu. Nah, mana bukti kita membalas jasa Al-Quran, membalas karunia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Quran? Ya salah satunya dengan menghafalkan Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran. Kawan-kawan semua, saya pengen cerita. Saya biasa ikut lomba. Biasa ikut lomba MHQ ya, Musabaqah Hifdzul Quran dari tahun 2014. Saya lomba pertama itu ikut di 20 juz sama di 10 juz. Waktu itu 20 juz, setelah kalah ikut di 10 juz, masih kalah juga. Gak ikut 5 juz, soalnya ada tilawahnya. Suara saya rada gak enak kan gitu. Nah, ikut lomba 10 juz, kalah. Saya mikir gitu. Tujuan saya ikut lomba, saya pengen mutkin hafal Quran. Pengen hafalan saya lancar. Pengen ngerasain betul nikmatnya bersama Al-Quran. Makanya setiap dari tahun 2014 sampai pertengahan 2015, setiap saya lomba, saya udah ngerti. Saya bakal kalah itu udah ngerti. Makanya kesalahan-kesalahan saya, ayat-ayat Al-Quran yang waktu tampil itu salah baca, saya catat lagi. Saya catat. Agar nanti pas tampil lagi, itu tidak salah. Dan tujuan saya hanya ingin saya dengan wasilah lomba itu, saya semakin lancar menghafal Al-Quran. Saya semakin lancar, semakin merasakan nikmatnya memiliki hafalan Al-Quran. Itu perjuangannya luar biasa kawan-kawan. Selain saya tulis di buku kesalahan-kesalahan saya juga murojaah satu hari hampir 8 juz. Hampir 8 juz. Padahal itu kepotong waktu kuliah, kepotong ya kegiatan-kegiatan yang lain. Di sini juga saya di rumah ngajar. Cuman saya usahakan di mana ada waktu kosong, mulut saya ngaji. Saya sebelum berangkat kuliah, sebelum berangkat kuliah, saya buka dulu Quran. Saya buka dulu Quran, ya kan? Persiapan setengah juz. Karena saya jarak dari pondok saya ke kampus itu kan kurang lebih 40 menit, itu pas 1 juz itu. Kalau bacanya nyantai ya mungkin setengah juz. Saya berangkat pakai motor. Di motor itu saya murojaah itu. Sampai kampus. Beres dari kampus ke rumah murojaah lagi, dapat 2 juz lumayan. Ba'da sholat minimal 2,5 lembar. 2,5 lembar itu berarti 1/4 juz. 1/4 juz. Jadi kurang lebih dari ba'da sholat aja, setiap ba'da sholat 10 menit lah. Makanya saya santri-santri di rumah di sini diwajibkan ba'da sholat itu minimal ngaji 10 menit. 2,5 lembar, 1/4 juz itu. Pokoknya total 1 hari dari perjalanan motor
perjalanan motor sama ba'da sholat sudah dapat 5 juz. Tinggal sisa 3 juz. Mudah sekali kok 3 juz. Ba'da subuh bisa, ya kan? Sebelum tidur bisa. Itu sudah, padahal kegiatan ada itu. Kampus, di rumah juga. Cuman yang saya rasakan seperti ini. Kenapa orang banyak yang nggak percaya bahwa menghafal Al-Quran itu nikmat? Saya ingin analogikan dengan di depan saya ada air. Ini ada air, kawan-kawan. Sekarang saya tanya, kawan-kawan bisa tahu manfaat dari minum air, manfaat dari air mineral ini yang bisa menyehatkan, bisa menyegarkan, bisa menjaga ketahanan tubuh, itu hanya dilihat saja atau dibuka dan diminum? Pasti jawabannya juga diminum. Saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Haus ya, Ustadz. Masya Allah. Haus. Nah, Lanjut, ini analoginya nih kawan-kawan ya, kita supaya kawan-kawan semua paham. Kawan-kawan tahu kalau misalkan air mineral ini, saya ulangi, menyehatkan, menyejukkan, itu pasti setelah meminumnya kan. Kalau nggak pernah minum, gimana tahu kalau air mineral itu menyehatkan? Gimana mau tahu kalau air mineral itu bisa menyegarkan tubuh? Gimana mau tahu kalau air mineral itu bisa menyembuhkan dari rasa haus, menghilangkan dari rasa haus? Sekarang di depan saya yang saya pegang ini ada Al-Quran. Kalau kawan-kawan gak pernah ngaji, gak pernah baca Quran, gak pernah mau nyentuh Al-Quran, gak pernah mau buka Al-Quran dan membacanya, yang punya hafalan gak pernah mau dimurojah, gimana mau merasakan kenikmatan? Gimana mau merasakan hasil, mau merasakan hasil dari nikmatnya memiliki hafalan Al-Quran? Gimana mau merasakan mukjizat Al-Quran kalau Al-Qurannya sendiri gak pernah dibaca? Oh, saya gak pernah kok, gak pernah merasa Al-Quran itu menyembuhkan saya, gak pernah merasakan kok kalau katanya Al-Quran itu menghilangkan problem-problem saya. Pertanyaannya, Qurannya dibaca enggak? Lo nggak pernah dibaca kok. Saya sering tanya itu. Saya sering tanya balik ke, ya kadang ada yang nanya, Kang, kok saya gini ya galau. Ini masalah, ya kadang masalah mahabbah, masalah di kampus. Kok saya udah yakin itu. Udah yakin Al-Quran itu menyejukkan saya, menyembuhkan saya dari, menghilangkan saya dari berbagai problem. Tapi kok makin sering aja ini masalah, makin banyak aja masalah datang. Al-Qurannya gak pernah dibaca. Dibaca juga sekedarnya aja. Dibacanya juga kadang kepaksa. Gimana mau nikmat baca Qurannya kan gitu. Fahim tuh kawan-kawan. Iya. Nah, baik, Ustaz Fuad. Ya. Karena mungkin ini teman-teman mohon maaf juga karena waktunya kita terbatas. Sekarang mungkin untuk di sesi pertama kita udah hampir 30 menit ya. Gak kerasa ya. Karena mungkin pembahasannya juga menarik dan sebagainya. Nah, makanya sekarang kita lanjut ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman nih banyak yang ingin bertanya mungkin. Nah, nanti akan lebih jelasnya kita lanjut pembahasannya di sesi tanya jawab. Nah, caranya yang pertama bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Silakan dari sekarang bisa mulai ya, tulis pertanyaannya. Kemudian atau misalkan bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup WhatsApp bisa langsung ke nomor yang sudah di-share di grup WhatsApp. Jadi nanti saya akan pilih, akan baca
Setelah itu akan disampaikan langsung ke Ustadz Rifat. Seperti itu. Baik, silahkan teman-teman. Gimana Ustadz Rifat, udah siap? Siap, insya Allah. Alhamdulillah udah mulai banyak nih yang masuk. Bentar ya, saya coba cari dulu. Ada dari Sri Dewi Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana caranya belajar menghafal Al-Quran secara mandiri. Karena di daerah saya mayoritas non-muslim dan sulit mencari guru atau teman yang kompeten untuk menghafal Al-Quran. Ya, silahkan. Baik, akan saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak ya, Mbak Sri Dewi. Biasanya kalau itu dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau menghafal Al-Quran secara otodidak atau mandiri itu emang agak sulit. Satu, teteh atau mbak ini harus istiqomah. Kunci pertama istiqomah. Istiqomah itu konsisten setiap hari. Konsisten setiap hari. Jangan sampai ada hari yang kelewat tanpa mbak membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Karena kalau ada satu hari yang kelewat, nanti insya Allah di hari selanjutnya bakal malas lagi, wong sendiri kok hafalnya. Kudu terus tiap hari, kudu terus. Di jadwal, misalkan kosongnya itu ba'da subuh. Udah ba'da subuh aja tiap hari. Ditambah lebih bagus, dikurangi jangan. Kalau dikurangi kan gak ngaji sama sekali itu. Ya. Didawami, istiqomahkan setiap hari. Mbak tulis di HP, di wallpaper. Ba'da subuh wajib menghafal 5 ayat misalnya. Tergantung kemampuan Mbak. Nah, yang kedua, sebisa mungkin ada partner. Untuk apa partner itu? Untuk mendengarkan bacaan Mbak. Usahakan ada partner. Walaupun partnernya itu anak kecil. Minimal dia bisa baca Quran. Walaupun terbata-bata. Gak apa-apa itu. Karena kalau sendiri otodidak tanpa ada partner sama sekali, akan kesulitan yang luar biasa. Yang ketiga, kalau tidak ada partner offline, partner online. Nah, sekarang sudah zamannya virtual, sudah zamannya daring. Tinggal video call sama temen suruh. Tuh. Dan yang keempat, sebisa mungkin cari guru setoran, cari guru untuk bisa memotivasi Mbak menghafal Al-Quran terus-menerus setiap hari. Minimal kita di YouTube mendengarkan ustadz-ustadz atau kiai-kiai, para motivator-motivator Al-Quran. Yang terus memberikan alasan kenapa hafal Al-Quran, kenapa harus menghafal Al-Quran. Dan mereka memberikan pengalaman-pengalaman mereka tentang nikmatnya memiliki hafal Al-Quran itu. Soalnya biasanya saya kalau nonton di YouTube itu yang pertama yang paling saya senengin itu Ustadz Abdul Somad sama Ustadz Adi Hidayat. Terutama Ustadz Adi Hidayat itu mengenai tentang hafal Al-Qurannya. Saya sangat kagum sekali sama beliau. Yang ketiga Gus Baha. Yang keempat Mata Najwa, kan suka ada kajian sama Abah Quraisy Shihab itu, Abi Quraisy Shihab. Kayak gitu. Jadi terus dari berbagai media kita berbagai media itu membantu kita. Apapun itu. Dan semuanya adalah kita yang mengatur.
Semuanya adalah kita yang atur bagaimana jadwalnya, siapa gurunya, kita pilih siapa temannya, ya kan? Maka dari itu sebisa mungkin pagari diri Mbah dari hal-hal atau aktivitas-aktivitas yang mengurangi semangat menghafal Al-Quran. Dikurangi. Contoh, suka shopping misalkan. Nah itu dikurangi, suka shoppingnya itu. Biasanya suka stalking IG orang, stalking Facebook orang, dikurangi. Pokoknya hal-hal yang sifatnya itu bisa menghambat, bisa mendatangkan rasa malas kita dalam menghafal Al-Quran, sebisa mungkin dikurangi, lebih baik dihilangkan. Fokus agar kita bisa fokus. Dan yang terakhir, jangan lupa buat target. Mau 1 tahun ini mau dapat berapa juz, sesuai dengan kemampuan Mbak. Karena kemampuan orang itu beda-beda. Ada saya yang 10 bulan bisa selesai, ada juga yang dalam waktu 10 bulan itu hanya bisa mendapatkan 2 juz. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Toh juga Al-Quran yang kita pegang itu kan kita sudah menjadi orang yang istofain. Sudah menjadi orang yang terpilih. Gak semua desa, terutama di Jawa Barat aja dulu ya. Gak semua desa itu ada hafidnya. Gak semua desa ada hafidnya. Berarti hafid itu adalah orang-orang yang terpilih. Hafid-hafidhoh itu. Mungkin kalau sarjana banyak. Buktinya kalau sekali wisuda sarjana bisa hampir ribuan. Tapi kalau sekali wisuda hafid, kemarin saya mengadakan wisuda hafid, yang 30 juz cuma 4 orang. Artinya benar-benar terpilih. Itu. Ya, Mbak, diingat-ingat. Ya. Alhamdulillah ya untuk Ibu Sri Mulyani, itu mungkin jawaban dari Ustaz Rifat. Jadi kalau misalkan emang kondisinya seperti itu, tadi betul kata Ustaz Rifat, cari partner online. Atau misalkan sekarang kan sudah banyak, susah cari ustaz dan sebagainya, sekarang ada kelas Al-Quran online, udah banyak. Mungkin salah satunya di GPB Al-Quran ini sendiri udah ada, silahkan bisa, mungkin untuk solusi, mungkin ya, betul Ustaz Rifat? Betul. Nah kemudian ini banyak banget ya yang bertanya, yang masuk, mungkin durasinya bisa dipercepat Ustaz, mudah-mudahan bisa lebih banyak yang dapat jawabannya. Boleh. Ustaz Abdurrahman Ahmad 1935, tips menghafal dan murojaah untuk pemula Ustaz, katanya bagaimana? Tips mana ya tadi tulisannya ya? Ya, ini udah di atas. Oh. Tips menghafal dan murojaah untuk pemula Ustaz, katanya bagaimana? Tips menghafal Al-Quran untuk pemula. Ya, tips menghafal dan juga murojaahnya untuk bagi yang pemula. Bagi yang pemula, itu syaratnya baca Al-Qurannya harus baik dan benar dulu. Syarat utama itu. Sebenarnya syarat umum menghafal Al-Quran itu kan bacaan harus bagus. Nah, apalagi pemula yang benar-benar baru, sebelum murojaah, sebelum mengulang-ulang hafalan, sebisa mungkin antum banyak baca Quran dulu, banyak baca binazar dulu. Misalkan juz 1 mau antum hafal, atau juz 30 aja dulu ya, yang mau antum hafal. Itu dibaca dulu berulang-ulang, juz 30-nya. Satu hari, juz 30 diulang-ulang sampai 10 kali kalau bisa. Supaya kenal dulu. Nah, itu bakal lebih mudah itu. Walaupun pemula, tapi kalau kita sering binazar, sering dibaca ulang-ulang, itu insya Allah lebih mudah. Ya. Tipsnya yang pertama itu. Yang kedua, kalau sudah diulang-ulang secara binazar dengan melihat, baca seperti biasa, nah itu kalau misalkan juz 30 diambil dari surat-surat yang mudah dulu. Ambil dari surat-surat yang mudah. Nah, kalau ayat-ayatnya panjang, itu dipotong-potong per kalimat. Diulang-ulang nanti dari, misalkan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Sudah hafal ayat kedua, ulangi lagi dari innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim.
terus sampai pas sudah sampai halaman paling bawah, diulang lagi dari atas. Intinya jangan bosan-bosan baca Quran. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Ada dari Lutfiana Ismail. Ini dari Ismail mungkin Ji ya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara meningkatkan kembali semangat menghafal dikala semangat itu sedang menurun? Mungkin lagi futur, ketika ada masa ketika ngafal itu lagi futur. Bagaimana cara meningkatkannya lagi supaya semangat kembali? Baik. Untuk meningkatkannya kembali, satu, kita cari lingkungan yang bisa membangkitkan semangat kita. Contoh kalau di pesantren Quran itu mudah sekali. Lihat kawan-kawan kita sedang ngaji, sedang menghafal Quran, insya Allah bakal terketuk hatinya untuk, wah masa teman saya aja ngaji, saya enggak, paksain ada rasa itu. Pokoknya ada visualisasi yang bisa membantu kita. Nanti dari apa-apa yang kita lihat itu bakal membangkitkan keemosionalan kita untuk bisa mengimplementasikannya di keseharian. Kalau misalkan lingkungannya bukan lingkungan pesantren, nah tadi itu benar sekali kata Ustadz Irfan. Ada sekarang kan kajian-kajian online atau dari contohnya GPB Al-Quran sudah menyiapkan ustadz, guru-guru Al-Quran. Itu di situ bisa bergabung dengan kawan-kawan yang lain. Kan ada komunitas, berarti kan ada komunitas ngafal Quran juga. Selain itu, bisa mungkin antum dawam wudu. Jadi menjaga wudu itu penting sekali. Karena kalau ngampus merojah di motor itu sebelum berangkat motor berdoa dulu, wudu dulu nanti. Karena mau ngaji di motornya kan, supaya motornya jadi tempat ibadah gitu. Takut-takutnya di motor naudzubillah jatuh kan, jatuhnya dalam kondisi ngaji kan enak sih. Kayak gitu. Siap. Baik, itu mungkin untuk Ismail. Dan juga ini ada dari Alfa 9064. Ustadz, bagaimana cara agar kita itu selalu fokus dalam menghafal Al-Quran? Mungkin itu merupakan salah satu penghambat ya ketika kita gak fokus dalam menghafal Al-Quran. Ini bagaimana katanya caranya agar kita itu selalu fokus dalam menghafal Al-Quran? Tetap mungkin ini nanya tips dan trik ya. Ya. Kebanyakan nanya tips dan trik. Sebisa mungkin menjaga pandangan, aghaddul lil basar. Biasanya tantangan orang ngafal itu semakin senang ngafal Quran, semakin banyak tantangan yang datang. Tantangannya bisa berupa dari lawan jenis, bisa berupa dari masalah keluarga, masalah ekonomi. Itu tantangan-tantangan tersebut itu agar kita semakin kuat aslinya. Hanya saja terkadang orang terlalu menjadikan beban itu terlalu dipikirkan sehingga pas ngafal Quran menghambat. Problem-problem yang sifatnya maasi gitu. Yang sifatnya maksiat. Yang mikirin kabogoh gitu kan, mikirin cewek. Jelas-jelas menghambat itu. Faktor ekonomi, contoh lagi bokeh, yang dipikirin bokehnya mulu. Sampai dijadikan alasan, saya gak bisa ngapal, bokeh. Kan gak nyambung gitu. Banyak orang bokeh bisa mudah ngafal Qurannya. Jadi memang yang harus kita atur itu mindset kita sehari-hari. Tantangan sudah pasti ada, ingat itu. Tantangan sudah pasti ada. Apapun bentuknya. Kalau kita mindsetnya selalu, saya bisa, saya yakin mudah menghafal Quran. Tantangan sebesar apapun, itu hanya angin lalu nanti. Gak akan jadi apa-apa.
Pokoknya mindset antum, ingat-ingat mindset. Saya yakin bisa. Saya yakin mudah menghafal Quran. Nah, mengutarakan mindset itu tulis di HP, tulis di lemari kamu, tulis di buku tulis. Yakinkan diri kita bahwa kita itu bisa. Pilih teman, mana teman yang bisa mendukung kita dalam menghafal Al-Quran. Kayak gitu. Baik. Kemudian ini ada dari tadi ya, bentar saya ke atas dulu. Ini sebenarnya banyak sekali orang yang nanya seperti ini ya. Sering gitu kita temui pertanyaan seperti ini. Ini ada dari Anissa Salma. Katanya, Assalamualaikum Ustadz. Apakah benar kalau orang yang sudah mempunyai hafalan Al-Quran, lalu kemudian ia lupa dengan hafalannya, apakah akan mendapatkan dosa? Jazakumullah khairan katsira. Dari Anissa Salma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau misalkan sudah memiliki hafalan Al-Quran, lalu dia sengaja melupakannya itu seperti ini. Satu, dia sudah kalau misalkan sengaja gak murojaah itu udah pasti ya. Sengaja gak murojaah. Udah punya hafalan 1 juz 30 gak pernah mau dibaca. Malah kalah sama yang belum menghafal kan gitu. Sudah punya hafalan 10 juz, kalah sama yang punya hafalan 1 juz ngajinya. Apalagi kalau sudah 30 juz itu ngajinya harus makin sering dibandingkan yang baru hafal surat Yasin sama juz 30. Harus sering. Ditambah lagi yang menjadikan dosa itu apa? Sudah mah dia gak mau meluangkan waktu untuk murojaah, dia malah maksiat. Dia malah jatuh-jatuhnya ke maksiat. Buka di IG-nya buka yang bermanfaat ke dia, malah buka yang enggak. Di YouTube dia malah membuka sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi dosa itu. Jadi, tapi kalau misalkan kita sudah berusaha untuk menjaga hafalan Al-Quran kita setiap hari, akan tetapi oleh Allah belum dikasih kelancaran, nah, itu rahmat. Artinya bisa jadi kalau misalkan dia itu diberikan kelancaran oleh Allah dalam waktu cepat, takutnya setelah dia dikasih kelancaran, dia gak mau ngaji lagi. Ya kan? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Baik. Udah? Nah, baik, mungkin teman-teman karena waktu terbatas, gimana? Ini satu pertanyaan lagi atau dua lagi? Ustaz Rifat, kita buka untuk satu pertanyaan lagi atau dua pertanyaan lagi? Boleh, bebas. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan masih ada sangkut pautnya sama pertanyaan yang sebelumnya. Katanya ini dari saudara Adnan Fahrezi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya, seandainya saya punya hafalan 20 juz, tapi belum kepegang semuanya, belum mungkin 20 juz itu katanya. Lalu saya meninggal dunia. Apakah sisa juzud yang sudah saya hafalkan dan belum terjaga itu akan menjadi hisab buat saya di hadapan Allah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.